Sekarang ngomong kan pakai jari ya di HP. Kita dapat share dari teman, baru judul scroll, isinya panjang lebar, belum tahu isinya, di-share lagi. Dapat dari teman, di-share lagi, tidak boleh. Harus tahu isinya apa. Dan paling bagus itu sedikit tapi direnungi. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Semoga kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita rasa syukur, selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Hakikatnya apapun yang kita terima sebenarnya itu adalah karunia dari Allah. Dan mari kita gunakan hidup ini dalam rangka bersyukur, dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka ibadah, sebagaimana Allah katakan surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan seluruh hidup kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan pula mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya pada sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah Ramadan kurang berapa hari lagi ya? Kurang lebih sepekan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang lancar, dan sukses menghadapi bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas apa yang kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita akan membahas tema tentang apa yang kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, yang pertama adalah
an-niyatul khalisatu. Artinya adalah kita harus memiliki niat yang ikhlas menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat itu di awal. Contoh, nanti malam saya mau sholat malam, tapi niatnya sudah sekarang. Qadarullah bangun-bangun sudah adzan subuh, maka orang tersebut sudah ditulis telah melaksanakan satu kebaikan atau seakan-akan sudah melaksanakan sholat malam. Sama dengan hari ini, insya Allah sepekan lagi akan berjumpa bulan Ramadan, tapi sekarang sudah niat. Kenapa? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man hamma, barang siapa yang berkeinginan bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan, baru niat, falam ya'malha, tapi belum melakukan, sudah niat tapi tidak jadi dilakukan. Misal sekarang sudah niat pingin puasa Ramadan tahun ini, kok qadarullah kita meninggal. Kan tahun yang lalu kita juga melihat ya, saudara-saudara kita kurang sehari, kurang 2 hari kemudian meninggal. Ada apa tidak? Ada. Tapi kalau sudah niat, man hamma bihasanatin, dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang berkeinginan beramal satu kebaikan, falam ya'malha, tapi belum jadi dilakukan, entah karena meninggal, entah sakit dan sebagainya, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Niat belum jadi dilaksanakan karena meninggal, Allah sudah menuliskan satu kebaikan. Allah sudah menerima amalan tersebut menjadi hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Kita tidak tahu meninggal kapan, kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang, tapi sudah memiliki niat. Maka yang pertama kali kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan, yaitu memiliki niat ikhlas ingin berpuasa Ramadan karena Allah. Gimana niatnya? Ya kita niat mulai sekarang ingin melaksanakan puasa Ramadan. Innamal a'malu binniyat, dalam hadis muttafaqun alaih, bahwasannya amal itu tergantung niatnya. Ada ulama salaf bernama Yahya ibnu Abi Katsir. Beliau mengatakan begini, ta'allamun niyah, belajarlah niat, maksudnya belajar niat yang ikhlas. Fa innaha, karena niat yang ikhlas, ablag, ablag itu sudah sampai duluan, minal amal, dari amal. Maksudnya gimana? Niat ikhlas sudah sampai duluan daripada amal. Nih saya kasih tahu, ada orang kepingin membaca Quran nanti malam jam 3:30, sudah niat, qadarullah bangun malah jam 7 pagi. Ya akhirnya dia sholat subuh. Itu dia belum beramal, tapi sudah niat karena Allah, sudah sampai ke langit. Tapi ada orang
sudah beramal, dia baca Quran 5 lembar bolak-balik, sudah amal, tapi tidak ikhlas, nggak nyampe. Tahu ndak, saya itu paling rajin loh baca Quran, lainnya ndak. Itu akhirnya sudah beramal, tapi karena riya, sum'ah, tidak diterima Allah. Maka Ramadan kurang 7 pekan insya Allah, tapi kita sudah niat. Kenapa? Kita nggak tahu yang akan datang. Yang penting niat, ikhlas karena Allah. Baik, sekarang yang nomor 2. Apa yang harus kita lakukan sebelum bertemu bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah at-taubatu as-sadiqatu. Kalau diterjemahkan, yang kita lakukan adalah taubatan nasuha. Kalau lawannya taubat nasuha apa Bapak Ibu? Tobat sambel ya. Ini kita niat taubatan nasuha. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, beliau menjelaskan, Syekh Saleh Muhammad Al-Munajjid, beliau menjelaskan bahwa syarat taubatan nasuha itu ada banyak. Misal syarat taubat nasuha al-ikhla, yaitu meninggalkan dosa. Contoh kedua, syarat taubah nasuha an-nadamah, menyesal. Atau yang ketiga, syarat taubatan nasuha adalah al-azmu ala adamil audah, gak akan mengulang. Yang menarik kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, syarat taubat yang terakhir yang suka kita lupa namanya at-tahallul. Apa jamaah arti at-tahallul? Jadi syarat tobat terakhir yang sering kita lupa, yang nomor terakhir namanya at-tahallul. Apa arti tahallul? Dari kata tahallala yatahallalu tahallul. Apa artinya jamaah? Tahallul itu secara bahasa artinya minta halal. Maksudnya apa? Apa jamaah? Syarat taubat minta, bukan tahallul. Maksudnya tahallul minta halal dari teman. Maksudnya minta agar dosa kita kepada orang lain diampuni. Itu namanya tahallul, minta dihalalkan, minta diridhoi. Salah kita kepada Allah jelas, tapi kadang kita lupa salah kepada orang lain. Padahal sebelum Ramadan tiba, kita disuruh untuk tahallul. Bukan berarti meminta maaf kepada teman hanya bulan sekarang, ndak. Suara apa itu? Ya, insyaallah kita teruskan. Saya ndak bilang bahwa minta maaf hanya di bulan Sya'ban. Saya ndak bilang minta maaf itu hanya ketika menghadapi bulan Ramadan. Tapi namanya minta maaf sepanjang masa, sepanjang waktu, hanya karena tema kita bagaimana menyambut bulan suci Ramadan. Yang nomor 2 adalah taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha yang terakhir adalah tahallul, meminta diridhoi, minta agar dosa kita dimaafkan orang lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau minta maaf kepada teman, minta maaf kepada teman, Bapak Ibu
kita gengsi enggak? Gengsi enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Misalnya, Pak, saya minta maaf ya, kemarin saya ngerasain jenengan. Berani enggak? Mbak, saya minta maaf ya, kemarin ketemu jenengan saya senyum, tapi jenengan pergi, saya ngerasain jenengan. Berani enggak gitu? Hebat ya. Bapak Ibu berani enggak ketemu kepada sesama jamaah masjid, kepada keluarga, kepada teman bilang, saya minta maaf ya, saya banyak salah sama jenengan. Berani enggak gitu? Ibu-ibu berani, bapak-bapak enggak ya? Gengsi ya Pak? Oh, karo bojone ya. Jadi gimana caranya agar meminta maaf tapi lebih lembut? Ini hanya contoh Bapak Ibu, hanya contoh, belum tentu pas gitu ya. Dalam rangka meminta maaf kepada sesama jamaah, kepada teman, kepada keluarga, caranya begini. Caranya Bapak Ibu kalau ketemu sesama jamaah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ketemu jamaah, ketemu teman, ketemu saudara, harus berjabat tangan. Harus berjabat tangan, seraya senyum, jabat tangan sekaligus mengucapkan assalamualaikum, syukur warahmatullah, syukur ditambah wabarakatuh. Kenapa? Nabi SAW bersabda, ma min muslimaini, tidaklah dua muslim atau muslimah saling ketemu, yaltaqiyani bertemu, fayatasafahani dua-duanya saling berjabat tangan, illa kecuali ghufira lahuma dua-duanya diampuni Allah qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Jadi sebelum berpisah jabat tangan, senyum, ucapkan salam. Dan insya Allah ini hati kita pernah dongkol sama orang, hati kita pernah marah sama orang, tapi kalau sudah jabat tangan, sudah senyum, sudah salam, hatinya plong, ya apa tidak? Iya. Kata Nabi SAW, mau tidak saya sampaikan, kalau Anda lakukan, Anda saling mencintai, enggak saling bermusuhan. Apa kata Nabi? Afsyus salam, sebarkan salam. Jadi biasakan nih sesama jamaah ngaji, jamaah masjid ketemu harus salaman. Berikan senyum sambil mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, semoga Anda selamat di mana? Dunia dan akhirat. Warahmatullah, semoga Anda mendapat rahmat dari Allah. Wabarakatuh, semoga Anda hidupnya barokah. Itu 3 doa. Selamat, rahmat, barokah. Jadi yang kita lakukan yang nomor 2 sebelum datang bulan suci Ramadan apa Bapak Ibu? Taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha yang terakhir yang tidak boleh kita lupa namanya tahallul. Minta dihalalkan, minta dimaafkan, minta diridhoi. Sehingga sebelum Ramadan seakan-akan hatinya aman, enggak ada masalah dengan sesama jamaah, enggak ada masalah dengan keluarga, enggak ada masalah dengan tetangga dan sebagainya. Saya mau nanya Bapak Ibu, hari ini apakah Bapak Ibu ada masalah dengan sesama jamaah di sini? Enggak ada ya? Oh ya, berarti enggak usah tahallul ya, udah selesai ya. Apakah Bapak Ibu hari ini sampai hari ini enggak ada masalah dengan tetangga? Kok diem ya?
Kalau tidak ada berarti sudah tidak perlu tahallul. Apakah Bapak Ibu di sini masih punya masalah di hati dengan saudara, dengan teman? Kalau ada berarti harus tahallul, harus meminta diridhoi. Karena ini yang kita lakukan sebelum datang bulan suci Ramadan. Saya bilang enggak mengkhususkan. Kita tahallul minta dimaafkan sembarang waktu. Hanya tema kita lagi membahas apa yang kita lakukan sebelum berjumpa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setelah ini kalau ketemu jabat tangan, senyum, ucapkan assalamualaikum. Jadi hatinya enak. Dan semakin banyak jabat tangan, semakin lama ya semakin bagus ya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu sahabat berjabat tangan, Nabi tidak akan melepas tangannya sampai sahabat melepas sendiri. Dan tidak ada rumusnya laki perempuan berjabat tangan, tidak ada, kecuali mahramnya. Ustadz, saya di kantor dibilang sombong. Loh, kenapa dibilang sombong? Iya, saya kalau diajak jabat tangan saya hanya begini. Ya itu betul, itu tidak sombong. Yang laki perempuan bukan mahram berjabat tangan, tidak boleh. Itu Anda benar. Ada enggak di kantor yang laki perempuan berjabat tangan? Banyak. Si ngomong banyak berarti mengamati. Mengamati apa praktisi ya? Enggak, insyaallah ya. Apalagi saya pernah ditanya oleh teman, Ustadz, saya kuliah bareng, malam-malam kuliah bareng laki perempuan, sama-sama teman gitu ya. Ini malam nggak ada yang ngantar, boleh nggak saya diantar sama teman yang laki satu mobil? Saya bilang enggak boleh. Meskipun teman dekat akrab bermobil 2 orang bukan mahramnya, tidak boleh. Nyambung apa enggak Bapak Ibu? Saya juga pernah ditanya, Ustadz, saya perempuan naik Gojek boleh apa enggak? Saya bilang tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nanti nempel. Ada enggak sih Gojek online yang perempuan supirnya? Ada, tapi susah milihnya. Ketika milih dapat laki-laki. Ustadz, kalau begitu, kalau Gojek enggak boleh, sudahlah saya pakai Gokar. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau satu mobil hanya 2 orang, supir laki-laki, jenengan perempuan sendirian, enggak boleh. Bolehnya kalau satu mobil bukan 2 orang, ada temannya, ada anaknya, ada keponakan, baru diperbolehkan. Baik, itu yang kedua jemaah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebelum datang bulan suci Ramadan? Yang nomor 3 adalah ma'rifatu syarafi az-zaman. Artinya adalah kita harus mengetahui mahalnya waktu-waktu di bulan Ramadan. Saya ulangi ya, Ramadan belum datang, tapi kita sudah harus mengerti mahalnya waktu-waktu di bulan suci Ramadan. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jauzi itu berpendapat, yang bagi seyogyanya atau bahkan artinya harus, lil insan, bagi manusia, an ya'rifa, untuk mengetahui qimataz zaman, harga mahalnya sebuah waktu. Saya ulangi nih, kita harus mengetahui betapa mahalnya waktu di bulan Ramadan. Mahal. Fala yadi'u fihi lahdhah
fi ghairi kurbatin. Maka orang yang mengerti mahalnya waktu-waktu di bulan Ramadan, dia tidak mungkin melalaikan waktu semenit pun, tidak mungkin melalaikan waktu 1 detik pun, kecuali waktu itu digunakan untuk ibadah. Maksudnya gimana? Maksudnya begini jamaah, sebelum saya sampaikan contohnya, kita sehari meninggalkan puasa Ramadan, gak ada udzur syar'i, entah sakit atau safar, yang penting dia ninggalin puasa tanpa alasan sehari, dia tidak bisa menggantikan sehari di bulan Ramadan meskipun kita berpuasa setahun penuh. Jadi mahal waktu, harga waktu-waktu di bulan Ramadan. Maka mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, orang yang ngerti mahalnya waktu di bulan Ramadan ndak mungkin, ini mohon maaf, Ramadan kok nonton sinetron, ndak mungkin. Yang ngerti mahalnya waktu di bulan Ramadan, mohon maaf, yang ngerti pahala besarnya waktu di bulan Ramadan nanti ndak mungkin main game di bulan Ramadan, karena tahu mahalnya bulan Ramadan waktunya. Kalau Ramadan TV ada acara enggak ya Bapak Ibu? Ada ya. Misalnya acara lawak, enggak mungkin lah. Orang yang ngerti mahalnya harga waktu-waktu di bulan Ramadan enggak mungkin nonton lawak di TV. Tapi beda kalau nonton TV, situ ada pengajian bagus, acara hafal Quran di TV bagus, acara apa lagi ya, pokoknya tausiah menjelang buka sahur, nggak ada masalah. Maka kata Ibnul Jauzi, yang tahu harganya waktu Ramadan besok pasti semenit pun nggak akan ditinggal kecuali diisi untuk ibadah. Nyambung apa enggak Bapak Ibu? Ya, berarti kita harus tahu mahalnya waktu-waktu di bulan Ramadan. Ini misal maghrib 5:30, wah sekarang jam 5, masih ada setengah jam. Ngapain ya? Jalan-jalan apa ya? Nggak mungkin. Sing ngerti harganya bulan Ramadan nggak mungkin jalan-jalan. Apa bahasanya? Ngabuburit ya? Kayak kurang kerjaan ya. Maghrib setengah 6 baru sholat asar. Wah ini masih lama nih, saya tidur aja lah, bangun-bangun pas adzan maghrib. Nggak mungkin. Sing ngerti harga mahalnya bulan Ramadan. Makanya Allah katakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti apa? Ramadannya identik dengan Quran. Kosong baca Quran, kosong baca Quran, kosong baca Quran. Intinya baca Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan saya Bapak Ibu semua minimal, mudah-mudahan khatam sekali minimal. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 4. At-taqallulu min arba'atin. At-taqallulu dari taqallala yataqallalu taqallulan. Artinya sebelum datang bulan suci Ramadan kita mengurangi 4 hal. Mengurangi 4 hal. Kenapa? Karena menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, orang kalau terkena 1 dari 4 ini itu sudah masuk kategori digoda oleh setan. Seseorang tertimpa 1 dari 4 ini
masuk kategori bahasa kita wis kemasukan setan. Jadi benteng yang kita jaga udah kemasukan setan. Makanya 4 hal dihindari atau kurangi 4 hal, khususnya sebelum bertemu bulan suci Ramadan. Pertama adalah fudulut ta'am. Fudulut ta'am itu artinya mulai sekarang hindari makan banyak. Ya, kita belum Ramadan, tapi mulai sekarang hindari makan banyak. Kalau bahasa yang lainnya, jangan berlebihan makan dan minum. Saya nanya Bapak Ibu, indikator orang makannya kebanyakan dari mana? Kita tahu. Ngantuk, oke. Ada lagi, indikator makan kebanyakan. Malas, oke. Kalau bersandar enggak ya? Enggak, beda ya. Jangan tersinggung, mohon maaf ya. Betul. Indikator orang itu makan berlebihan adalah dilihat setelah makan. Dilihat dia setelah sarapan, dilihat dia setelah makan siang, dan dilihat dia setelah makan sore. Dilihat. Kalau dia itu setelah makan ibadah malas, bekerja malas, berarti berlebihan. Jadi ukuran setelah makan. Kan hidup cuma 2. Kalau ndak ibadah, bekerja atau aktivitas selain ibadah secara umum. Jadi kalau habis makan ibadahnya semangat, habis makan bekerja semangat, tidak berlebihan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, Anda lihat di YouTube pas acara sholat taraweh di Masjidil Haram, atau enggak harus taraweh lah, khususnya taraweh. Itu mohon maaf ya, di belakang imam, makmum di belakang imam, perutnya pada besar enggak? Besar-besar ya. Berarti orang kalau perutnya besar makannya dikit apa banyak? Banyak. Tapi dia sholat malamnya kuat, berarti enggak berlebihan. Nyambung apa enggak nih? Ini jenengan sarapan, habis sarapan tidur, itu berarti berlebihan. Tapi ini habis sarapan, buka warung semangat, kerja semangat, sholat duhur semangat, sholat asar semangat, ibadah semangat, berarti enggak berlebihan. Ya apa tidak? Gitu. Jadi makan dan minum berlebihan, lihat setelahnya gimana. Misal ya, ketika Ramadan sahur, habis sahur datang ke masjid, di masjid cari yang dekat kipas angin, di masjid cari yang ada sandaran, di masjid cari yang dekat AC. Terus ketika kajian subuh kultum dia tidur, berlebihan tidak makannya, sahurnya berlebihan. Tapi orang sahur mohon maaf, karena orangnya besar, sahur 2 piring, tapi dia di sop pertama dengerin kajian dengan baik, imam suratnya panjang, nggak ada masalah, itu berarti nggak berlebihan, ya apa enggak? Itu. Nah sekarang maksudnya hindari makan berlebihan, maksudnya begitu. Meskipun bukan Ramadan tapi sudah persiapan ya. Yang kedua, fudulin nadhar. Fudul an-nadhari. Fudulu an-nadhari, yaitu berlebihan dalam melihat. Melihat apa Bapak Ibu? Jelas lihat lawan jenis ya. Itu jelas nggak boleh, kecuali memang mahramnya ya. Tapi kalau melihat wanita bukan mahram sekilas nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau melihat terus nggak boleh ya. Ternyata yang dimaksud melihat di sini tidak hanya melihat wanita yang bukan mahram, yaitu apa bahasanya ya? Dia itu matanya liar. Jadi melihat kemana-mana matanya liar, maka ini masuk kategori berlebihan memandang.
Saya ambilkan contoh Bapak Ibu. Melihat kemudian hatinya jadi keruh, sehingga puasanya jadi tidak berkualitas. Bapak Ibu, kalau melihat di pinggir jalan ada rumah bagus banget, terus jenengan lihat lama, itu benar apa tidak? Tidak benar. Kalau lihat rumah bagus dilihat lama, itu hatinya akan keruh. Apa yang Bapak Ibu ucapkan ketika melihat rumah bagus banget? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh barakallahu fi baitikum. Maksudnya kita mendoakan semoga rumahnya barokah, atau kita ucapan masya Allah, ini semua terjadi kehendak Allah. Kalau tidak, bisa terkena penyakit ain. Penyakit ain itu bisa menimpa manusia, bisa menimpa barang. Insya Allah ini ada rumah bagus, ditonton oleh ratusan orang, yang nonton gak mendoakan, insya Allah rumahnya cepat rusak. Mobil juga sama, mobil bagus dilihat orang jadi iri gitu kan ya. Makanya kalau melihat sekedarnya sajalah, lihat sudah selesai. Ibu-ibu kalau lihat toples bagus gimana Bu? Toplesnya bagus ya. Wah, bahaya itu. Kalau lihatnya lama bisa hatinya keruh. Makanya kalau punya uang, lihat cocok beli, jangan lama-lama lihatnya Bu, jadi keruh. Bagus kabeh gitu kan ya. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hindari 4 hal. Berlebihan makan, berlebihan melihat. Yang ketiga, fudulul kalami, berlebihan ngomong. Ngomong banyak. Saya termasuk ngomong banyak apa enggak ya? Kalau banyak kita tutup aja apa ya? Kebanyakan nih, Bu, saya kebanyakan ngomong ini. Sama. Ngomong banyak kalau ada manfaatnya enggak apa-apa. Tapi kalau ngomong enggak ada manfaatnya, masuk kategori fudul al-kalam. Dan ucapan yang paling baik, ucapan seperti orang baca Quran, mengkaji hadis Nabi, mengkaji pendapatnya para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'unat tabi'in. Ya kalau bahasa kita banyak ngomong gimana ya? Enggak penting ngomong. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddis bima sami au fima ma'na. Cukup dikatakan orang itu pendusta. Ini pendusta. Siapa pendusta? Dia kalau dengar apa diberitakan, dengar apa diberitakan. Itu pembohong kata Nabi. Jadi enggak semua yang kita dengar disebar-sebarkan. Nanti ya ini sama dengan ini jamaah, sama dengan mohon maaf. Sekarang ngomong kan pakai jari ya di HP. Kita dapat share dari teman, baru judul scroll, isinya panjang lebar, belum tahu isinya, di-share lagi. Dapat dari teman, di-share lagi. Tidak boleh. Harus tahu isinya apa. Dan paling bagus itu sedikit tapi direnungi, daripada wawasannya banyak tapi enggak diamalkan. Baik, yang keempat namanya fudulul mukhalatah. Mukhalatah itu artinya banyak bergaul. Ternyata Bapak Ibu, orang paling bagus itu dia di rumah atau keluar rumah ada kebutuhan dan dia sibuk dengan urusannya. Itu paling bagus. Yang jelek adalah dikit-dikit ngendong, dikit-dikit main ke teman, dikit-dikit bergaul. Jadi jarang di rumah tapi kemana-mana terkenal. Itu enggak baik. Kenapa? Karena yang namanya teman itu ada yang seperti penyakit,
yang namanya teman ada yang seperti racun. Kalau tidak salah, teman itu dibagi menjadi 4 jamaah. Pertama, kal ghidai, teman itu seperti nutrisi, makanan bergizi. Kita butuh setiap hari, tidak apa-apa. Siapa? Ya orang soleh, ngajak sholat jamaah, ngajak ngaji, meninggalkan kemaksiatan. Teman yang kedua namanya adalah dawa. Dawa itu artinya obat. Teman seperti obat. Contoh sebutin obat apa Bapak Ibu? Obat apa misalnya? Ya obat pusing lah misalnya. Lan jenengan kalau ndak pusing minum obat pusing, benar apa ndak? Ndak benar. Berarti teman ada yang seperti obat. Kita bergaul saat kita butuh, bukan memanfaatkan teman, bukan. Misal bergaul sama yang kita butuh, mau buka warung, belum punya pengalaman. Wah, saya akan bergaul belajar sama orang yang sudah pinter jualan. Itu namanya dia bergaul lama dengan orang itu karena ada kebutuhan. Nyambung Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak usah. Yang ketiga, teman itu mithludda. Teman itu ada yang seperti penyakit. Penyakit itu bisa nular. Jadi ada teman yang seperti penyakit, berarti jangan didekati. Jangan didekati. Misal orang ini hanya hidupnya untuk mencari dunia, gak pernah sholat, gak pernah akhirat, itu penyakit, jangan ditemani. Dan yang paling parah, model teman yang nomor 4 seperti racun. Racun itu kalau berteman bisa mematikan. Siapa? Teman yang gak pernah sholat, kalau perempuan gak pakai hijab, bahkan bisnis terlarang, teman-teman yang mencelakakan dunia akhirat, oh sudah lepas. Berarti teman yang kita boleh bergaul cuma 2, yang pertama dan yang kedua. Baik jamaah, sekarang menyambut Ramadan yang nomor berapa ya? 5. Yang nomor 5 adalah ma'rifatu fikhi siyami Ramadan. Memahami, mengetahui hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Jadi sekarang belum Ramadan tapi sudah tahu hukum-hukum seputar Ramadan. Contoh, ini penting banget. Apa? Tentang pengertian puasa. Saya ulang ini, tentang pengertian puasa kita harus bisa menguasai. Publik, kebanyakan orang kalau ditanya acak, Pak, puasa itu apa? Pasti jawabannya begini. Puasa itu ya menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan badan dari matahari terbit hingga tenggelam. Pasti semua jawabannya begitu, hampir. Dan itu tidak benar. Makanya sebelum Ramadan tiba, kita sudah memahami seputar puasa Ramadan. Yang sempurna yang begini, yang sempurna ya. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Qudamah. Ini tentang puasa itu bagaimana? Puasa itu adalah, ini biar nanti implementasinya puasanya jadi berkualitas. Puasa adalah menahan makan, menahan minum, menahan hubungan badan, menahan panca indera. Panca indera mana Bapak Ibu? Mata, lisan, telinga dan lain-lain. Menahan panca indera. Terus ditambah menahan hati. Gimana menahan hati Bapak Ibu? Menahan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati apa ya? Iri. Berarti nanti ketika puasa gak usah irian, gak makan, gak minum,
enggak berhubungan badan di siang hari Ramadan, naik motor sebelahnya baru, aduh motorku jelek nih, bagus banget, ya puasanya enggak berkualitas, enggak bisa menahan hati. Yang terakhir, menahan pikiran. Gimana? Pikiran ditahan gimana ya? Jadi pikiran ini fokusnya hanya mencari ridho Allah. Kalau memahami hukum puasa semacam itu, insya Allah besok Ramadannya lebih berkualitas. Misal nih, sudah nahan makan, sudah nahan minum, sudah menahan hubungan badan, di masjid ngobrol, ngelantur kemana-mana, itu ya, mosok takmir begini ya, mosok Pak RT begini ya. Yang dengar, oh saya puasa nih, saya mohon maaf, saya mengundurkan diri ya, ke forum orang sehat. Contoh, kenapa? Memahami puasa itu juga menahan lisan. Juga penting memahami, misal ya, hukum-hukum seputar puasa. Misalnya paham mana yang membatalkan puasa. Kan ada ibu-ibu yang begini, karena enggak memahami mana yang membatalkan puasa, masak, ya masaklah, masak. Dia enggak mencicipi, karena kalau mencicipi takut batal. Wis pokoknya garam bruk, apalagi gula bruk gitu kan. Setelah matang rasanya asin banget, jadi mubadir enggak dimakan, gara-gara takut mencicipi. Padahal kan mencicipi boleh apa enggak Bapak Ibu? Kalau mencicipi sesendok boleh enggak? Oh enggak ya. Semangkok juga enggak boleh ya? Ya, berarti sekedarnya aja ya. Ada orang sampai ngomong begini, selama Ramadan enggak boleh mandi di siang hari Ramadan. Oh bahaya. Hukum dari mana? Jadi ada pemahaman mandi di siang hari bulan Ramadan batal. Itu kan enggak mengetahui. Ada lagi yang kencang begini, misal subuh 4:30, imsaknya jam 4 lebih 20, bangun jam 4, masaknya ngebut, baru makan berapa sendok, imsak, stop, jangan puasa, jangan. Itu ilmu dari mana? Makanya harus tahu hukum-hukum seputar Ramadan ya. Saya cek Bapak Ibu ya, pemahamannya benar apa tidak. Bulan Ramadan siang hari jam 2 sikat gigi, apa hukumnya? Maksudnya membatalkan puasa enggak? Tidak, kecuali telan. Jadi dia sikat gigi enggak ada tujuan minum, enggak ada tujuan apa, enggak membatalkan puasa. Paling hukumnya makruh kalau ada apa? Pasta giginya. Kalau dipastikan aman ya enggak apa-apa. Ya, jadi itu yang maksud harus memahami ya, bahasanya sudah ada Android. Sebelum Ramadan ya baca-bacalah rukun puasa, syarat puasa, pahala puasa, yang batalkan puasa, yang makruh apa, supaya nanti menghadapi bulan Ramadan sudah punya ilmu. Baik, sekarang yang nomor 6, ta'widun nafsi alal ibadah. Oke, berat ke nomor 6 ya. Ta'wid nafsi alal ibadah, yaitu mendidik, kalau bahasa lainnya memaksa, kalau bahasa lainnya membiasakan jiwa. Jadi Bapak Ibu, kita punya jiwa, sebenarnya jiwa kita bermasalah. Karena memang ar-rahatu an-nafsu tamilu ila ar-raha. Jadi kata ulama, nafsu, jiwa itu sukanya enak-enak, sukanya santai. Makanya mulai sekarang dididik dengan amalan-amalan yang baik. Saya dulu sudah memberikan contoh, bukti bahwa nafsu kita memang bermasalah. Ini meja Bapak Ibu, ada minuman, ada mendoan,
Ada apa lagi? Minuman mendoan, kopi, sebelahnya ada HP, sebelahnya ada mushaf. Mana yang kita pegang? Selain mushaf. Siapapun rata-rata begitu. Berarti apa? Memang jiwa kita lebih condong yang enak-enak, hawa nafsu. Nah, sebelum menyambut bulan suci Ramadan, yuk biasakan nafsu ini dipaksa. Memang sih sholat malam itu tidak wajib, witir itu tidak wajib. Tapi karena menghadapi Ramadan, biar jiwanya itu tunduk, wis dipaksa sholat malam, sholat witir gitu. Ya memang sih puasa itu Senin Kamis sunnah, nggak wajib. Tapi karena menyambut Ramadan, membiasakan jiwa kenal puasa, wis bismillah, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Baik, sekarang yang dua terakhir. Nomor berapa ini? 7. Nomor 7 adalah Fathu Ramadan bisafhatin jadidah, atau Fathu Ramadan bisafhatin bayda. Yaitu artinya, kalau terjemahnya agak susah ini, yaitu bahasa bebasnya, yang lalu biarlah berlalu, yang penting membuka lembaran baru. Saya ulangi ya, terjemahnya itu kalau bebasnya, yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru. Maksudnya gimana? Maksudnya ndak usah lihat masa lalu yang jelek, sing penting mau Ramadan siapkan yang terbaik. Ini misal aja, misal ada orang rutinnya wis biasa kalau sholat bolong-bolong. Wes, yang lalu sudahlah, gak usah dibahas. Yang penting sekarang. Maksudnya begitu. Dulu blas gak pernah megang Quran, sudahlah, yang lalu biar sekarang pegang Quran. Mohon maaf, mungkin dulu ada orang yang pacaran, wah sudah mulai sekarang hijrah, gitu contohnya. Dulu Amr bin As, penguasa Mesir, begitu pula Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan dulunya menghalang-halangi orang masuk Islam, keras itu kan. Nabi menyampaikan sebuah hadis dalam riwayat Ahmad, al-Islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu menghapus yang jelek-jelek. Jadi misalnya bulan kemarin suka mencuri, sekarang udah tobat, sudah, sekarang buka lembaran baru mau Ramadan, selamanya enggak mencuri. Dulu kalau dagang bohong, maske manggisnya manis, oh mantap, baru panen hari ini, padahal sudah 2 hari. Sudahlah, sudah pernah bohong, sekarang berubah. Ya. Jual apa misalnya ya? Jual mendoan, ditanya, "Ke minyaknya baru?" "Oh, mantap, ini minyak yang paling mahal." Biar laku maksudnya loh. Sudah, kita hijrah, yang lalu biar lalu, sekarang buka lembaran baru. Jadi seakan-akan Ramadan saatnya kita hijrah, saatnya kita berubah yang lebih baik lagi. Yang terakhir Bapak Ibu, al-azmu wat takhtit. Al-azmu itu artinya berkeinginan kuat, wat takhtit, dan memiliki target dan rencana. Maksudnya piye? Maksudnya adalah Ramadan memang belum datang, masih ada sepekan kurang lebih, tapi kita sudah bikin planning. Apa contohnya Bapak Ibu? Nih, jenengan ke pasar, dari rumah ndak ada planning, mau beli apa belum ada. Di pasar nanti gimana Bapak Ibu? Bingung, beli apa ya? Akhirnya nggak penting dibeli. Sama Ramadan, kalau ngalir, wis ngalir lah Ramadan. Malam terakhir pertama ya taraweh, nggak jadi. Harus punya apa? Punya target, planning, rencana.
Contoh ini contoh saja, contoh. Punya target ini contoh saja. Sepakat sama istrinya, yuk sepakat kita tidak boleh belanja malam hari di 10 malam terakhir. Itu target namanya. Kenapa? Itu saatnya untuk meraih Lailatul Qadar. Kalau ada target, berarti insya Allah kalau belanja ya mungkin di Ramadan pertama siang hari. Tapi kalau nggak ada target, bisa jadi tarawehnya pindah tempat. Kan rata-rata taraweh ramenya hari keberapa Bapak Ibu? 1 sampai sepekan apa ya? Nanti berikutnya beda tempat tarawehnya karena tidak punya target. Kalau punya target, sepakat ya, tidak boleh belanja-belanja toples tadi ya, malam 10 terakhir. Nanti jadi sesuai dengan target. Saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mendapat pahala Lailatul Qadar. Caranya gimana? Caranya ini kan rumit ya. Ini insya Allah kan, insya Allah Ramadannya mulainya beda ya. Ya apa enggak? Kayaknya beda ya. Berarti implikasinya itu nanti hari ganjil genapnya beda ya. Ya apa enggak? Bisa beda. Makanya begini Bapak Ibu, 10 hari terakhir nih yang dengar nih semuanya nih, 10 hari terakhir harus di masjid maghrib, isya, subuh. 10 hari terakhir maghrib, isya, subuh harus di masjid. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Lailah kan malam. Pokoknya maghrib, isya, subuh. Dan insya Allah di mana-mana 10 hari terakhir masjid mulai apa? Mulai kosong, mulai ada kemajuan, shopnya semakin maju. Kalau Ramadan pertama penuh, insya Allah 10 terakhir mulai kosong. Nah kita tidak mau. Justru bonusnya 10 hari terakhir. Pastikan maghrib, isya, subuh. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Yang kalau dapat pahala itu, sholat witir di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat witir selama 83 tahun. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, Allah beri kita kemudahan, hidayah, taufik, sehingga kita mudah-mudahan bismillah sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.